Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin Al-Hasmi dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil resumen pada acara PBAKU di hari pertama dan hari kedua. Materi pertama tentang wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Warektor 1 UIN Malang atau Wakil Rektor Bidang Akademik. Poin pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas. Ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional ataupun internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana di sana akan diajarkan bahasa Inggris, Arab, dan juga Mandarin. Rumah moderasi agama untuk membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan di UIN Malang berlangsung selama 8 semester dengan total 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi dan juga KKN dengan disium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari matkul dasar agama, bahasa, filsafat, dan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain. Hal ini karena masih berlakunya PPKM di wilayah Malang dan secara nasional. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan pada 2021 dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan nilai UTS dan UAS sebagai ujiannya. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KS atau kartu hasil studi, di mana di sana akan tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi berikutnya adalah tentang wawasan bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin, Magister Agama. UIN Maulana Malik Ibrahim terkenal dengan tempat yang tenang, tentram, sejuk, dan religius. Menurut beliau, kita adalah the best human material. Maka dari itu, mahasiswa baru dituntut untuk mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual untuk mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Orang yang memiliki mental spiritual menurut beliau memiliki 3 indikator. Yang pertama, berpikir ilmiah. Menjadi mahasiswa harus bisa melandasi pikiran dan perbuatan dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan lain sebagainya, atau dapat berlaku dan berpikir positif. Yang ketiga, menjadi mahasiswa harus kreatif, inovatif, serta terampil dalam bermasyarakat. Di UIN Maulana Malik Ibrahim ada UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang disediakan untuk mewadai bakat, minat, dan kreativitas mahasiswanya. Untuk lulus, mahasiswa dituntut mengumpulkan SKKM
atau satuan kredit kegiatan mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII atau surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Beliau berpesan, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Beliau juga mengatakan, lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi yang lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan umum, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Resume hari kedua. Materi yang pertama yaitu mengenai DEMA dan SEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA memiliki fungsi antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. DEMA juga memiliki tugas antara lain melaksanakan proker organisasi yang sudah disepakati bersama dengan Senat Mahasiswa atau biasa disebut SEMA. Tugas yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas dan melaksanakan koordinasi serta sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Untuk membantu tugas-tugasnya, Dewan Eksekutif Mahasiswa juga membentuk kementerian yang langsung dibawahi oleh Prisma. Kementerian yang pertama yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial dan Hukum, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, serta Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk struktur yang lebih jelasnya bisa dilihat di screenshotan ini. Yang berikutnya yaitu mengenai persyaratan untuk masuk DEMA dan SEMA. Untuk yang berikutnya yaitu mengenai SEMA atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA memiliki 4 fungsi, antara lain advokasi, legislasi, pengawas, dan penganggaran. SEMA Universitas juga memiliki beberapa tugas, yaitu mengawasi dan mengontrol DEMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMAU, memberi pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai suatu agenda. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMAU. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. SEMA Universitas juga memiliki wewenang. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Prisma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMAU. Struktur SEMAU antara lain terdiri dari ketua umum, sekjen, sekretaris jenderal, bendahara, ketua komisi, anggota komisi, serta staf ahli. Di dalam SEMAU terdapat komisi-komisi. Komisi A yaitu advokasi dan hukum. Komisi B tentang organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C administrasi dan keuangan. Komisi D
mengenai informasi dan komunikasi. Materi berikutnya yaitu mengenai UKM yang ada di UIN Malang. UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Setidaknya ada 15 UKM resmi yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Antara lain, yang pertama UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. Fungsi dari Resimen Mahasiswa ini adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondisivitas kehidupan mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada UKM Pramuka, yaitu UKM yang mewadahi mahasiswa yang berminat dan berbakat di bidang pramuka. Kemudian ada UKM Kop Sukarela Palang Merah Indonesia atau UKM PMI, yaitu UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM PMI ini didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan juga Pak Mustafa pada bulan November 1990. Selanjutnya ada 6 bidang yang dibawahi UKM PMI ini, yaitu sosial keagamaan, dikten, rutang, kesehatan, penelitian, pengembangan, humas, dan lain sebagainya. Kemudian ada UKM Paduan Suara Gema Gita Bahana. UKM ini sudah berumur 6 tahun yang mengurusi pengembangan bakat di bidang seni suara, memiliki 8 prestasi di tingkat provinsi. Di GGB kita akan mempelajari ilmu musik seperti not angga, not balok, dan lain-lain sebagainya. Yang kemudian ada UKMSR Seni Religius. UKMSR ini adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami, yang bertujuan untuk membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. UKMSR memiliki beberapa divisi, yaitu kaligrafi, kiroah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, serta gambus. UKM selanjutnya yaitu UKM Teater. UKM ini sudah berumur kurang lebih 35 tahun. Di UKM ini kita akan belajar beberapa bidang seni, antara lain seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain sebagainya. UKM selanjutnya yaitu UKM Mahasiswa Pencinta Alam Tursina. Kegiatan utama UKM ini adalah yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah. Kemudian ada UKM Unior atau unit olahraga, mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat serta bakat dalam bidang olahraga. Unior menaungi 7 cabang olahraga, yaitu PS Unior atau sepak bola dan futsal, PBB Unior di bidang voli, PB Unior cabur bulu tangkis, PTM Unior untuk cabur tenis meja, ada ABB Unior untuk bola basket, PSD Unior cabur takraw, serta catur Unior. UKM selanjutnya yaitu Kopma, Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, dibentuk pada 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SHMPD. Ada beberapa staf UKM Kopma ini, yaitu usaha, pengurusan Kopma, public relation untuk pemasaran, serta personalia atau karyawan. Di UKM ini ada beberapa event besar, yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, serta Diksar. Unit usaha Kopma antara lain minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Berlanjut ke UKM selanjutnya, yaitu UKM Komus, Komunitas Musik Studio 3. Ada 6 departemen yang dinaungi oleh UKM ini, antara lain Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia,
Departemen Public Relations, serta Departemen Social Development. Ada 2 spesifikasi dalam UKM ini, yaitu player dan non-player. Player yang dimaksud sini adalah vokalis, gitaris, bass, bassis, drummer, keyboard, dan lain sebagainya, atau yang mainkan alat musik. Untuk non-player antara lain event organizer, sound engineering, MC, multimedia, serta home recording. UKM selanjutnya yaitu Taekwondo. Taekwondo merupakan bela diri asal Korea. Awal mula berdirinya Taekwondo, UKM Taekwondo di UIN Malang merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya atas inisiatif dari seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Thohir. Di UKM Taekwondo ini kita akan belajar tentang bela diri. UKM selanjutnya yaitu Jepret Club atau singkat UKMJC, merupakan klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari juga di bidang videografi dan lain sebagainya. UKM yang selanjutnya yaitu UKM Simfoni. UKM Simfoni merupakan UKM radio milik UIN Maulana Malik Ibrahim. UKM Simfoni ini memiliki platform radio yaitu Simfoni FM tanpa spasi. Simfoni FM ini memiliki beberapa program, terlain program harian, mingguan, serta unggulan. Untuk program harian, UKM Simfoni memiliki Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mijan atau Muslim Zaman Now, Halo Kampus, serta Freeline. Untuk program mingguan, Simfoni FM memiliki Simfoni Weekend Show, Daybak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda, Diary Mami, English Day, serta Yaumul Arabi. Untuk program unggulan yaitu Off Air atau Symphony in the Award Station, On Air, Daily Program, dan Weekly Program. UKM ke-14 atau UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, didirikan pada tanggal 1 Juli 1999. LKP2M ini memiliki beberapa biro, yaitu kajian untuk melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain, serta keorganisasian. LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M juga aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata maupun dalam bentuk buku maupun di media sosial. UKM yang terakhir yaitu UAPM Inovasi. UKM UAPM Inovasi itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang. Memiliki visi membiak kesadaran nurani. Produk dari UKM ini adalah Kipos, yaitu berupa koran kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Anggota rutin UKM ini adalah diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, serta diskusi rutin. Materi selanjutnya yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, dari yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI. Menurut beliau, ada 2 kunci untuk mengendalikan pandemi. Yang pertama, vaksinasi agar bisa mencapai herd immunity. Menurut penelitian, agar suatu negara bisa katakan mencapai herd immunity, setidaknya dibutuhkan 70% dari total warganya sudah mendapatkan vaksinasi. Yang kedua, kita harus berdisiplin dalam berprogres. Kemudian menurut beliau juga ada dampak COVID-19 sektor ekonomi, antara lain yang pertama melemahnya daya beli, yang kedua hilangnya pekerjaan. Mohon maaf, sini saya hanya mencatat sedikit poin per poin, jadi nggak bisa menjelaskan secara rinci. Kemudian beliau juga menyatakan pentingnya kolaborasi hexahelix untuk menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi
pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Hexahelik itu antara lain kerjasama atau kolaborasi antara ormas dengan pebisnis, juga dengan pemerintah, media massa, parpol, dan universitas. Keenam ini harus bisa berkolaborasi untuk bisa menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya di Indonesia. Menurut beliau juga ada 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, agama, serta pasar atau ekonomi. Beliau juga menyampaikan peran dan peluang UIN atau PTKIN. Ada 4 menurut beliau, yaitu peluang UIN dan PTKIN bisa menjadi arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link and match atau kolaborasi dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Untuk detailnya kalian bisa lihat di screenshot yang saya lampirkan ini. Selanjutnya, beliau juga menyampaikan untuk menjadi generasi unggul kita harus memiliki keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memiliki digital quotient. Tidak hanya IQ, EQ, ataupun SQ, kita juga harus memiliki digital quotient. Materi yang terakhir yaitu tentang moderation in the context of Indonesian Islam. Variety of attribution untuk Islam. Ada 2 arus besar, yaitu Sunni Islam dan Islam Syiah. Menurut label sosial ada beberapa, yaitu Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, serta fundamentalis ekstremis dan teroris. The most contemporary label yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Terus apa definisi moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologis berarti wasatiyah, yaitu jalan tengah atau posisi tengah yang berposisi berkeadilan. Yang kedua, secara terminologis berarti pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawadun antara rasio atau logika serta konteks. Dasar teologis yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 193 serta beberapa hadis dalam Sahih Bukhari serta opinion of the Jewish and Muslim scholar. Kenapa moderasi relevan dan urgen di Indonesia? Menurut beliau, yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni antar pemeluk agama. Historisitas Islam di Indonesia, masuknya Islam ke Nusantara yaitu via dakwah, bukan peperangan. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu global serta Timur Tengah juga mempengaruhi isu politik global dan Timur Tengah secara tidak langsung mengganggu agenda moderasi Islam di Nusantara, seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab melawan Amerika atau Barat, dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga menyampaikan peran mahasiswa. Menurut beliau, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan dalam mendesiminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Dan yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Ya, sekian hasil resum pada PBAK U hari 1 dan hari kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.